Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersua kembali kita pada pembelajaran akidah akhlak, yakni kelas 8 di sekolah menengah pertama ataupun di SMP. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita atau pelajaran kita yakni akhlak terpuji kepada sesama manusia. Akhlak terpuji kepada sesama manusia. Silakan anak Ustaz buka buku di halaman 118. Kemudian sampai nantinya pembahasan kita yakni pada halaman 126. Anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustaz jelaskan yakni mengenai tentang husnuzon. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnu yakni perbuatan yang baik. Yakni berasal dari kata baik. Zon yakni sangkaan. Jadi husnuzon adalah sangkaan yang baik. Yakni berprasangka yang baik kepada siapapun, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia dan juga kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Masyaallah muslimin, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita bersikap berhati-hati terhadap zon tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zonni. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jadi yang dimaksud jauhi di sini adalah prasangka buruk. Setiap ujian yang Allah datangkan seperti virus corona, kenapa virus corona Allah datangkan? Bisa jadi Allah benci dan segala macamnya. Itu adalah prasangka buruk. Tetapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah datangkan virus corona? Bisa jadi untuk menambah keimanan kita, untuk mengampuni dosa kita. Jadi anak Ustaz harus berprasangka baik. Dan begitu pula dalam konsep apapun. Karena Ustaz, mungkin sekiranya uang belanja yang seharusnya dikasih 10.000, kemudian mak bapaknya ngasih 5.000, maka berprasangka baik. Mungkin dengan 5.000 tersebut Allah datangkan keberkahan. Jadi itu kita harus berhusnuzon kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala ya nak ya. Kemudian yang kedua adalah tawadu. Apa itu tawadu? Adalah sikap rendah hati yang dimiliki oleh seseorang. Walaupun anak Ustaz memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kehebatan yang luar biasa dalam segi apapun, akan tetapi tidak menunjukkan kesombongannya kepada siapapun. Rendah hati dia. Rendah hati dia. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang merendahkan diri dia dalam pergaulan, tidak menunjukkan kesombongan dia, walaupun dia orang kaya sekaligus. Jadi kita harus bersikap tawadu. Yakni di dalam Al-Quran Allah katakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini pada konsep kita rendah hati ataupun tawadu kepada kedua orang tua kita, kepada ayah kita dan juga kepada ibu kita. Kemudian anak Ustaz, yang selanjutnya adalah tasammuh, yakni sifat perilaku terpuji yang Allah cintai, yakni tasammuh, yakni bersikap tenggang rasa, saling hormat menghormati, saling harga menghargai kepada siapapun. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dia tingkatkan, dan hubungan kepada manusia juga ditingkatkan, yakni hubungan muamalahnya kepada siapapun, baik itu kepada muslim ataupun kepada non muslim, yakni ataupun kepada orang yang tidak seakidah dengan anak-anak Ustaz. Maka kita harus memiliki tenggang rasa, saling hormat menghormati. Maka perintah tasammuh ini terdapat di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita saling menghargai. Walaupun dia beragama non-Islam, kita beragama Islam, kita harus hormat kepada dia. Kita harus menghormati dia. Kita harus menghargai dia. Jadi
dalam konteks apapun, Allah tidak menyuruh kita untuk yakninya untuk tidak menghargai seseorang. Maka Allah menyuruh kita untuk bagaimana kita memiliki sifat menghargai orang lain. Anak ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Yakninya saling tolong menolong, saling bantu membantu. Yakninya di antara kita ini mungkin anak ustaz, mungkin ada yang sakit, maka yang sehatlah yang menjenguk dia. Mungkin ada anak ustaz, mungkin ada yang ekonominya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kayalah yang membantunya. Dan begitu pula anak ustaz, ada adiknya tak kala butuh suap makan, maka disuapkan makannya. Kemudian dipasangkan pakaiannya. Maka itu adalah saling tolong menolong. Dan begitu pula kepada masyarakat, tetangga dan yang lainnya. Jadi anak ustaz, jadi sifat perilaku terpuji tersebut harus kita miliki hidup di atas dunia ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita husnuzon. Yang kedua adalah tawadu. Kemudian yang ketiga adalah tasammuh. Yang keempat adalah ta'awun. Semoga dengan video pembelajaran yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat bagi anak Ustaz. Kembali Ustaz ingatkan, silakan baca bukunya kembali, silakan dipelajari bukunya kembali, dan silakan dihafal dalil-dalil yang ada di dalam buku tersebut untuk menambah keilmuan dari anak-anak Ustaz. Ustaz ingatkan, jaga kesehatan, jaga 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga anak Ustaz dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.